Ya, saudara, kita masih membahas soal aturan baru dari Payment Gateway bersama dengan Ari Wibowo, Direktur Eksekutif Program Transformasi Bank Indonesia. Baik Pak Ari Wibowo, jadi ada 3 jenis ekosistem atau lembaga begitu ya yang diatur oleh aturan baru ini. Ada lembaga standar, lembaga switching, dan lembaga servis atau jasa. Ya. Mungkin bisa dijelaskan mereka ini apa dan nantinya setelah aturan baru ini mereka akan menjadi seperti apa cara kerjanya? Baik, jadi di dalam NPG, Environment NPG, nanti kita akan set up 3 institusi. Pertama adalah institusi standar. Tentunya di dalam environment NPG kita harus punya standar-standar yang baku. Standar sistem, standar instrumen. Nah itu nanti pengelolaannya dilakukan oleh lembaga standar ini. Apa nih yang sekarang sudah ada lembaga standarnya apa Pak? Jadi nanti lembaga standar itu nanti akan dikelola oleh ASPI sebetulnya. Asosiasi Sistem Pembayaran yang akan membangun institusi baru di sana. Oke. Itu adalah lembaga standar. ASPI itu adalah Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Kemudian yang kedua adalah lembaga switching. Lembaga switching ini adalah lembaga yang nanti ditunjuk untuk menjadi lembaga switching untuk NPG, untuk memproses transaksi domestik yang ada di NPG. Lembaga ini, switching ini yang tentunya yang akan menjadi lembaga di situ adalah ada 4 switching yang ada sekarang, yaitu Alto, Rintis, Jalin, dan Arta Jasa. Ini merupakan lembaga switching yang sudah ada, yang sekarang sudah melakukan proses transaksi kartu debit. Ya. Kemudian nanti ada lembaga Jasa. servis. Ya. Lembaga servis. Tujuan dari lembaga servis di sini lebih banyak dia untuk melakukan penyelesaian transaksi-transaksi antar switching tadi. Dia akan melakukan clearing dan settlement-nya. Kemudian lembaga servis tadi selain dia melaksanakan fungsi clearing dan settlement, dia juga akan melakukan fungsi perlindungan konsumen. Kemudian juga yang perlu juga di sana adalah selain perlindungan konsumen juga mitigasi risiko. Ada fraud. Kalau ada fraud dia yang menangani terkait dengan fraud tersebut. Itu adalah ketiga lembaga yang tentunya dengan adanya ketiga itu banyak manfaat yang bisa kita ambil di situ. Pertama adalah meningkatkan efisiensi. Buat mereka? Buat mereka dan industri sistem pembayaran, terutama industri pembayaran retail. Kedua adalah meningkatkan akses sistem pembayaran. Akses sistem pembayaran itu bisa diakses lebih luas. Ketiga adalah kemudahan di dalam penggunaan instrumen sistem pembayaran retail. Contohnya kemudahan di dalam pembayaran retail adalah sekarang contohnya adalah kita mempunyai e-money. E-money ini kita kalau top up susah, hanya bisa digunakan di bank tertentu. Misalnya saya punya e-money-nya Mandiri, tetapi saya hanya bisa top up di ATM-nya Mandiri. Tetapi ke depan itu top up bisa dilakukan di ATM-nya tempat lain. Asal satu jaringan? Bukan, semua jaringan bisa. Semua jaringan? Semua jaringan bisa, karena jaringan tadi sudah terinterkoneksi. Jadi saya bisa top up di ATM-nya BCA, saya bisa top up di ATM-nya Bank Mega, itu semua bisa. Itu adalah terkait dengan kemudian di sisi instrumen. Kemudian biaya pemrosesannya menjadi lebih murah. Kenapa lebih murah? Harganya kita atur. Harganya kita atur. Jadi dia tidak boleh tidak bisa mengenakan sembarang harga. Jadi kita akan atur harganya sehingga pemrosesannya lebih murah. Manfaat yang lain adalah efisiensi, devisa, penghematan devisa. Kenapa? Selama ini kan kita banyak transaksi yang routingnya ke luar negeri. Di luar negeri, sehingga karena routingnya domestik berarti efisiensi kita menghemat devisa. Pembayaran dolar ke luar negeri itu bisa dikurangi karena semua transaksi menggunakan rupiah. Itu adalah penghematan. Kemudian juga akan mendorong memberikan kemudian orang untuk bertransaksi non tunai. Itu sebetulnya manfaat-manfaat yang akan diperoleh. Ya baik, dan Pak Ari Wibowo, kami juga sempat bertanya kepada pihak perbankan ya, bagaimana mereka merespon dari aturan baru Bank Indonesia soal National Payment Gateway, dan setidaknya dari tanggapan dari Bank Mandiri mereka menyambut baik karena menurut mereka aturan bisa lebih efisien mengingat banyaknya dana yang diatur di luar oleh perusahaan asing. Berikut tanggapan dari Bank Mandiri. Nah, ada logo National Payment Gateway asing, itu lari dulu ke luar negeri. Sistemnya maupun fee-nya, dan fee-nya besarannya sekitar 2% sampai 3% saat ini. 25 triliun itu hitungannya dari total pembelanjaan domestik kali 2% fee-nya itu.
Dan nanti mudah-mudahan yang saya dengar itu bisa di bawah 1%. Ya, 25 triliun Pak tadi ya, yang keluar ke Visa dan Mastercard ya. Hanya dari fee-nya aja. Apakah ini kenapa akhirnya Bank Indonesia mewajibkan Visa dan Mastercard untuk berpartner dengan perusahaan lokal atau membeli saham ya, 20% ya kalau nggak salah ya? Jadi tidak. Jadi memang kalau nanti Visa Master itu mau tetap berperan, dia harus kerjasama dengan switching yang ada di domestik, supaya transaksinya itu bisa di-routing di domestik. Karena kita di dalam NPG ini kita tidak membolehkan lagi untuk transaksi yang dilakukan domestik dan itu di-routing di luar negeri. Jadi itu harus di-routing di domestik. Jadi misalnya katakanlah sekarang kalau kita belanja katakanlah misalnya di Carrefour katanya belanja menggunakan kartu debit, menggunakan Visa, itu ada transaksi fee yang keluar ke luar negeri. Nah ini dengan adanya NPG tadi itu nggak ada lagi. Kita menggunakan rupiah di domestik. Harganya lebih murah. Tentunya harganya lebih murah dari itu. Sehingga dengan harga yang lebih murah tentunya ada dampak terhadap masyarakat. Transaksinya bisa lebih murah. Transaksinya bisa lebih murah. Baik, Pak Aribowo terakhir mungkin, selain dari perusahaan-perusahaan dari ATM, Link, Alto, Prima, dan bank-bank besar yang menerbitkan kartu debit, kan kita tahu juga sekarang industri fintech bergerak sangat cepat. Perusahaan e-commerce mereka sudah punya sistem pembayaran sendiri. Tokopedia dengan sistemnya, Bukalapak, ada Gojek dengan GoPay-nya, ada GrabBike. Apa pengaruh dari aturan baru ini terhadap mereka ini, Pak? Jadi begini, jadi semua fintech office yang nanti bergerak di sistem pembayaran, terutama sistem pembayaran retail, itu nanti harus masuk ekosistem ini, ekosistem NPG. Jadi supaya, kenapa dia harus masuk? Supaya tadi interkoneksi dan interoperabilitasnya terjamin di situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi efisiensi di bidang sistem pembayaran. Kalau semua nanti beri sendiri, itu nanti akhirnya akan high cost terhadap ekonomi. Itu. Baik, terima kasih Pak Aribowo dan mudah-mudahan nanti penerapan aturan barunya berjalan dan industri keuangan kita bisa lebih efisien. Terima kasih sekali lagi.